warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat Alba TV dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Alba TV, pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan sebuah perjalanan menuju sebuah kota, yaitu kota Tasik kawan, masih daerah Jawa Barat. Jadi kita sekarang mau berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Tasik yang bernama Pondok Pesantren Al-Huda. Jadi nanti di sana kita mau menjemput anak dari Kang Ustadz nih yang berpondok pesantren di sana, yang thalabul ilmi di sana. Mudah-mudahan ilmu dan pengajaran dari Pondok Pesantren Al-Huda ini membawa keberkahan khususnya bagi pribadinya yang menjalankan pondok pesantren di sana, dan umumnya bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua yang memang perlu dan sangat penting tentang ilmu agama. Nah, sekarang kita lagi memasuki tol Cileunyi. Tadi kita berangkat dari Cilengsi Kabupaten Bogor jam 4:30. Sekarang di tol Cileunyi kita sudah sekitar jam 8:30 kawan. Jadi kita cukup cepat juga nih bawa mobil. Cuman tadi sempat terhalang di daerah Cikalong ya, ada longsor. Jadi kita terhalang macet dulu sebentar, tapi alhamdulillah lancar lagi. Dan lumayan juga nih curah hujannya cukup deras menemani perjalanan kita menuju kota Tasik. Juga ditemenin sama Kang Idal, kameramen kita, yang kebetulan dia sekarang lagi nyetir nih. Kang Idal, sapa-sapa juga buat sahabat Alba TV. Masih semangat nih, masih semangat Kang Idal. Sehat di sana. Jangan lupa jangan keluar ya. Lockdown. Lockdown ya. Jadi ya kita masih dalam suasana lockdown kawan. Jadi kalian semua tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tetap semangat jalani hari-hari walaupun kondisi kita sedang lockdown. Dan kita juga berdoa untuk kesejahteraan dan dijauhkannya kita dari wabah penyakit yang cukup sangat berbahaya, yaitu COVID-19 atau virus corona kawan ya. Jadi kalian tetap di rumah biar kami yang berkeliling Nusantara menghibur kalian, dan doakan juga kami dalam keadaan sehat agar kami bisa selalu membuat konten-konten video menarik untuk hiburan kalian semua di rumah. Dan di belakang juga nih ada Kang Ustadz. Ada Kang Ustadz. Kang Ustadz mau jumpa dengan anaknya Kang ya? Ya. Mau jemput anaknya di pondok pesantren ya? Oke. Buat sahabat Alba TV, tunggu kami dan tetap saksikan kami sampai kami benar-benar sampai di Pondok Pesantren Al-Huda, Kota Tasikmalaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Huda dipimpin oleh putra daripada Kiai Sepuhnya, penerus berarti Kang ya? Penerus dari Kiai Sepuh. Alhamdulillah beliau sekarang sudah jadi ajengannya di sana, dan kita mau silaturahmi, mau bermuhasabah, bertemu. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang agama dan ilmu-ilmu tentang kehidupan yang bermanfaat. Amin. Dan barang siapa yang sering dan selalu melaksanakan dan tidak memutuskan tali silaturahmi, dekat maupun jauh, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya, dijauhkan mereka dari segala penyakit, dimudahkan dari segala rezeki, dan dimudahkan dari segala apapun urusannya. Itu mutlak berkahnya silaturahmi. Jadi sejauh apapun guru kalian berada, orang tua kalian berada, jangan pernah lupakan jasa mereka. Kita harus tetap bersilaturahmi, harus tetap kita jaga tali persaudaraan dimanapun dan seberapapun jarak mereka jauhnya. Insya Allah kita dapat menempuhnya dengan niat di hati. Innama amalu biniyah, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Walaupun jauh jarak yang kita tempuh, tetap akan kami lalui dan kami jalani. Semangat buat kawan-kawan semua.
hutan-hutan juga, tempat-tempat angker tadi banyak kita lalui. Kami tidak satupun menemukan setan, kuntilanak, pocong atau genderuwo. Mungkin mereka juga di lockdown. Jadi buat YouTubers misteri yang sekarang nyari setan, pocong atau genderuwo yang kelayaban, saya yakin tidak akan mereka temui karena memang mereka pun ikut lockdown. Oke? Jadi jangan harap kalian bisa menemukan penampakan atau fenomena makhluk halus di masa-masa sekarang karena mereka sedang melaksanakan program pemerintah yaitu lockdown. Kalau kita tinggal di rumah, mereka tinggal di hutan-hutan, tinggal di pohon-pohon kosong, rumah-rumah kosong. Jadi mereka semuanya sekarang lagi lockdown. Cuman manusia yang di lockdown, tapi setan, kuntilanak, jin, semua jenis jin juga memang sedang di lockdown. Tapi sahabat Alba TV, kita ini bukan bercanda ya. Memang ini lagi di lockdown setan-setan tuh sekarang. Kenapa saya berkata di lockdown? Ya karena memang sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya, aturan pemerintah, kalian tetap di rumah agar mencegah penambahan virus corona dan penyebaran virus corona. Kita dapat mengurangi sedikit demi sedikit penyebaran virus corona. Seperti yang mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika di suatu negara terdapat sebuah wabah penyakit, janganlah kamu mendatanginya. Dan apabila sebaliknya, apabila di dalam suatu negara atau daerah itu terdapat sebuah wabah penyakit, janganlah kamu keluar dari negara atau daerah tersebut. Berdiamlah di sana. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال. Assalamualaikum sahabat Alba TV. Alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi. Nah, kebetulan tadi juga kita ketemu sama anaknya Kang Ustadz, ya. Tadi prepare juga karena nanti mau ikut pulang ke Bogor. Jadi sebelum kita ketemu sama milik daripada pondok ini, kita putar-putar dulu nih, kita lihat seputaran tentang kobong ini dan kegiatan di kobong-kobong ini kawan. Jadi intinya pada malam hari ini kami akan gimana ya, intinya nostalgia Kang Ustadz di pondok pesantren ini, karena Kang Ustadz ini pernah mondok di sini lama, sampai mungkin 8 tahun mondok di sini. Jadi dia mau nostalgia, jadi kita edisinya sekarang ngajakin Ustadz nostalgia kawan ya. Oke, kita nggak panjang lebar, saya juga masuk angin nih, mau dikrokin dulu. Ntar habis dikrokin nanti kita putar-putar lagi ya. Nanti juga kita mau ziarah ya Kang ya, ke makam siapa itu Kang? Nah, kiai sepuhnya, nanti kiai sepuh yang dulu mungkin pendiri pondok pesantren yang pertama ya, nanti kita ziarah juga kawan. Oke, ikuti kami terus, jangan di skip biar kalian tahu gimana serunya di pondok pesantren Al Huda ini. Oke. Nah ini sahabat Alba TV, suasana di pondok pesantren Al Huda itu kalau malam kayak begini.
Cuman karena memang ada seruan dari pemerintah kan, bahasa lockdown nih, jadi tidak seramai seperti biasanya. Biasanya ini ramai banget, tiap malam itu benar-benar ramai. Ini pondok-pondok atau kamar-kamar santri. Lagi sepi, mungkin sebagian banyak yang pulang karena tadi yang dibilang gara-gara si COVID-19 nih. Kita langsung kemana lagi nih Kang Ustadz? Kita jalan lagi. Jadi Kang Ustadz mau ngajakin Zarah ke salah satu makam Kiai Sepuh yang ada di pesantren Al-Huda. Oke, kita ziarah dulu ya kawan. جحيمي ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب Tempatnya di Tasikmalaya, pesantren Al-Huda. Yang tadi kita selusuri itu pondok pesantrennya laki-laki, pondok yang laki-laki. Nah ini nih, ini tembok pondok pesantren kaum wanita nih atau Hawa. Jadi dipisah kawan. Tepat di samping saya ini adalah pemakaman atau makam Kiai Sepuh daripada pemilik pondok pesantren Al-Huda kawan. Kita ziarah dulu ya kawan ya. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Tadi kita sudah melaksanakan ziarah bersama yang dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi ke tempat yang mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang memang membawa keberkahan karena tempat ini adalah tempat di mana muda-mudi muslimin muslimat wabil khususnya yang memang ingin bertolabul ilmi atau mencari ilmu tentang agama. Saya rasa tempat ini adalah tempat yang istimewa, khususnya pesantren Al-Huda yang memang dipimpin langsung oleh almarhumah Bapak dari Kang Kiai Haji Aib Syafiuddin. Ya alhamdulillah tadi kita juga udah berziarah ngaji bersama, kita memohonkan puji doanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW, para sahabatnya, tak luput juga kepada Al-Mukarram Kiai besar Kiai Haji Aib Syafiuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal Islamnya, Allah terangkan dalam kuburnya, dan Allah akan memberikan tempat yang paling terindah bagi beliau, dan mudah-mudahan yaumul akhirnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin banyak pesan yang beliau sampaikan kepada khususnya murid-muridnya yang memang sampai sekarang masih menjalankan daripada pondok pesantren ini, yang mungkin termasuk Kang Ustadz juga nih, salah satu jebolan dari pondok pesantren Al-Huda. Mungkin ada sedikit banyak pesan yang pernah disampaikan oleh Kiai Sepuh kan waktu Akang mondok di sini. Jadi kawan Alba TV, berdasarkan bahasa Sundanya tadi Kang Ustadz bilang kajen saeutik ge amalkeun naon anu diboga ilmu eta, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau bahasa Melayunya kayak gini, sekecil apapun kita memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, amalkanlah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa
diamalkan dengan baik. Atau kita kalau lari kepada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah walaupun satu ayat, itu juga sudah benar-benar lebih daripada manfaat dan memberikan ilmu untuk halayak banyak. Ini seperti itu Kang ya. Dan bisa di shot juga nih Kang Ida. Ini ada salah satu daripada almarhum Furlah ya, daripada Kiai Haji Aib Saifuddin UPLing. Jadi ada pesan-pesan atau amanat dari pada almarhumah Kiai Haji Aib Saifuddin, khususan untuk pada anak didiknya atau anak asuhnya, karena beliau adalah pengasuh kepada pondok pesantren Al-Huda. Dan mungkin umumnya untuk kita semua juga ada beberapa amanat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Yang mungkin diantaranya adalah kita harus menjaga diri dengan ilmu yang ada. Kita harus mengembangkan ilmu dan kita pun harus memanfaatkan untuk diri, untuk keluarga dan masyarakat. Dan di situ juga disebutkan kita jangan sampai tanggung-tanggung kalau kita mau mencari ilmu. Jangan lihat sedikitnya, yang penting berkahnya dan bermanfaat. Dan di situ juga dia jelaskan jaga atau daripada akhlak dan akidah dan ajaran yang sudah diajarkan dan ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau juga berpesan mudah-mudahan kita semua hidup panjang dan kita pun digampangkan dan kita pun mendapat ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian besar warga Tasik atau Bandung, Garut, bila melihat daripada tulisan ini pun sudah bisa mengerti maknanya karena tertulis dalam bahasa Sunda. Jadi saya artikan dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami bagi sahabat Obat TV yang tidak mengerti bahasa Sunda. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu Kang ya. Oke, kita langsung aja bincang-bincang di tempat kobong pria ya, karena kalau kobong wanita nggak boleh, kita kan laki-laki semua. Oke, ayo kawan. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Ini adalah pondok pesantren Al-Huda ya. Di mana tempat ini dulu Akang pernah belajar ilmu agama, menimba berbagai ilmu pengetahuan tentang agama ya Kang ya. Gimana nih perasaan Akang? Bahagia lah. Bahagia ya, yang utama. Kita juga udah zarah juga kan? Sejarah makam Sepuhnya itu kan. Kira-kira dulu Akang berapa lama pondok di sini Kang? ya sekitar 5 tahunan lebih lah. 5 tahunan lebih pondok pesantren di sini. Iya. Dulu usia berapa Akang pondok pesantren? 18 tahun. 18 tahun udah mondok. 5 tahun, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti 23 tahun Kang Ustadz balik lagi ke daerah Bogor menimba ilmu di Tasikmalaya, tepatnya di pesantren Al-Huda Kang ya. Jadi benar-benar banyak kesan berarti di pondok ini Kang ya. Bukannya banyak lagi kalau kesan di pondok mah. Udah banyak banget cerita gitu Ya Kang, banyak cerita lah, nggak kayak di sekolah. Kalau di pondok mah lain ceritanya, wah pokoknya mah banyak lah cerita kalau di pondok mah. Nah ini kebetulan juga kita kesini di tengah malam sih Kang ya. Jadi suasananya hening, sepi gitu Kang ya. Iya. Biasanya kegiatan pengajian rutin atau gimana Kang tiap malam? Kalau biasanya malam memang sampai jam 8, jam 9 ngaji berhenti. Nanti ngaji lagi jam 4 subuh. Jam 4 subuh ngaji lagi. Oke. Jam 10 Sampai jam 10 siang. Terus aja rutin seperti itu Kang ya. Apalagi ini mau menjelang bulan suci Ramadan berarti Kang ya. Memang karena mungkin ini ada juga salah satu pertanyaan saya nih Kang nih ya.
pernah sih terbesit di pikiran saya juga pengen mondok nih Kang, gitu kan. Cuman kan kadang-kadang orang yang pengen mondok itu awal pertamanya Kang ya, kadang katanya pengen pulang mulu, Ya, harus itu nangis mah. mulu, ya kan. Itu pernah Akang rasain gak tuh dulu? Wah itu mah bukannya rasain lagi, mau pengen pulang mulu lah. Pernah gitu Kang Iya. ya. Cuman lama kelamaan jadi betah gitu Kang. Ya, alhamdulillah. Dulu Akang di kamar mana nih di pondok ini nih, kamarnya? Kobong yang tadi kita tunjukin, kobong atas, Hah? kobong 2. Nomor 2 tuh. Iya. Dulu Akang di situ. Iya. Terus dari bangunannya masih sama seperti ini apa berubah nih Kang? Kalau bangunan mah masih sama nih, cuman ini ada dikasih ini. Oh, dikasih atap tengahnya atap aja ya. tengah. Jadi kalau dari bentuknya tetap sama kayak gini Kang ya. Cuman ini belum ada bangunan. Ini dulu belum ada bangunannya Masih balong. di pinggir situ ya. Masih balong. Berarti masih ada kobak-kobak gitu ya. Iya. Ini terus ini masjid ini Kang dulu seperti ini atau enggak? Masih dulu mah nggak begini. Nah sekarang kan udah ada tingkat. Udah 2 tingkat, berarti banyak renovasi Kang ya. Banyak kali ini mah perubahan udah banyak. Karena udah berapa hampir 30 tahunan. 30 tahunan Kang ya. Berarti lama juga Kang ya. Ini kan pondok Kobong pria nih. Sebelah kiri kita. Iya. Tapi yang sebelah kanan itu pondok Wanita. dan wanita ya. Dulu namanya kobong pusaka. Namanya Kobong apa? Pusaka. Kobong Pusaka. Kami Nugraha. Kalau ini Kobong Nugraha. Nugraha. Nah itu kan namanya nih unik Kang ya. Ada Kobong Pusaka, Kobong Nugraha. Nah kenapa itu dinamain Kobong Pusaka Kang? Asal usulnya gimana tuh, tahu nggak Kang? Kalau asal usulnya emang belum pernah sampai ke situ. Belum nanya sampai dalam ya, tahu. Dalamnya udah Namanya itu aja. Mungkin sahabat-sahabat TV nanti kita coba tanyain, mudah-mudahan ya nanti ada wakil daripada kiai sepuhnya di sini juga ya, atau pengasuhnya. Cuman karena kita memang datang sudah larut malam, jadi pimpinan Pondok Al-Hudanya udah istirahat dan kita nggak mungkin mengganggu beliau. Tapi nanti mungkin ada wakil daripada pimpinan Pondok Pesantren ini, kita nanti coba kaji beberapa nama-nama yang kita belum ketahui di pondok ini Kang ya. Seperti tadi nih, namanya kan ini unik nih ya, dinamain Kobong Pusaka. Terus yang samping ini dinamain Kobong Nugraha ya. Jadi Kobong pria namanya Pondok Nugraha, kalau pondok wanitanya dinamain Pondok Pusaka atau Kobong Pusaka. Itu pasti punya silsilah sahabat-sahabat TV. Nanti kita akan cari tahu kenapa bisa dinamakan seperti itu Kang ya. ولا ألقوا على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب عظيم ذنوبي مثل